jomplang ke Japan Raya, berarti saya jadi jauh dengan. Tapi Yesus waktu naik ke surga, kok jadi dekat? Rindu selalu dekat denganmu. Loh ya loh. Yesus waktu naik ke surga, kita malah jadi dekat, saudaraku. 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah kamu. Coba ayatnya. Yohanes 16:7-15. Cepat ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku perginya kepada Bapa ya, kembali pada kemuliaan sebelum diajarnya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saya tidak jelaskan tentang Parakletos, Alos ya, nanti lain kali. 8. Dan kalau ia datang, Roh Kudus ya datang. Allah datang, Yesus datang. Dia datang, lagu-lagunya mesti kan datang. Jadi datang itu untuk Allah, saudaraku ya. Yesus datang, Roh Kudus juga datang. Ia akan menginsafkan dunia, dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini kuasa Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Itu 9. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Jadi Roh Kudus itu yang mengingatkan manusia untuk percaya Yesus, menjamah hati manusia. Cepat aja. 10. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Terus 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu siapa? Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itu yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya, Roh kebenaran itu, Roh Kudus akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya, aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oke, ini nanti penjelasan itu tunggal panjang banget. Tapi intinya bahwa ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudusnya dicurahkan. Rohnya dicurahkan, kuasanya dicurahkan kepada kita. Sehingga kita ya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar. Jadi makna kenaikan Yesus adalah bahwa ketika Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita yang pertama, yang kedua, dia memperlengkapi gerejanya, umatnya dengan kuasa, dengan mencurahkan rohnya. Sehingga kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Makanya ini kesempatan. Saya kepingin melalui situasi pandemi seperti ini, Anda melatih iman kita. Kita bersama, amin. Iman itu ada yang mengatakan seperti otot. Otot itu dilatih. Ya saya lihat Koh Beni ini ikut fitness ya. Sekarang corona gini masih fitness dia. Badannya besar sekarang. Saya lihat waktu masak dari belakang, ini Mas Yoga ini berdua males dia ya. Ya masih begini terus badannya. Kalau Koh Beni sudah, ototnya dilatih. Bayangkan itu otot aja dilatih seperti itu. Bagaimana kalau iman kita dilatih, saudara? Amin. Dilatih. Percaya. Iman, saya sudah pernah ngajar tentang iman. Iman sebiji sesawi saja bisa memindahkan gunung, baru biji sesawi. Gunung bisa pindah. Makanya saya berharap melalui ini, ingat pencobaan ya, yang terjadi itu justru untuk memurnikan, untuk menguji iman kita biar tambah kuat. Saya berharap justru lewat ini kita mau belajar melatih iman kita, percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang diberikan buat kita anak-anaknya. Kita mau buktikan bahwa Yesus hidup. Karena mujizat-mujizat yang pernah dilakukan masih terjadi sampai hari ini. Mujizat-mujizat yang pernah Yesus lakukan masih terjadi sampai hari ini melalui anak-anaknya yang percaya kepadanya. Kemuliaannya tetap dinyatakan kepada kita melalui kita anak-anaknya. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita akhiri pada kita. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, dia enggak mati enggak bangkit, tapi dia mati pada hari ketiga bangkit. Bukan cuma bangkit, menampakkan diri dari kita belajar.
selama 40 hari. Bahkan kepada 500 orang sekaligus. Naik ke sorga. Menyediakan tempat bagi kita. Naik ke sorga. Mencurahkan kuasanya. Rohnya diberikan kepada kita. Sehingga kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Haleluya. Kuasa Tuhan Yesus diberikan buat hidup kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Amin. Sungguh rindu kami Tuhan. Bersekutu denganmu selama. Melalui kenaikan Yesus ini, kita buka hati kita. Yesus, kita percaya melalui kenaikannya, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti aku lakukan. Bahkan lebih besar dari itu. Karena aku pergi kepada Bapa. Haleluya. Ya, aku akan mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai kamu, tinggal di dalam kamu. Haleluya. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di mari bangkit berdiri sebelum kita akhiri ibadah kita. Kita datang Allah Roh kepada Tuhan kita, Allah kita di dalam Yesus yang akan mengaruniakan, memberikan Rohnya kepada kita. Oh, rindu selalu, oh, dekat denganmu, tinggal di Allah Roh Kudus. Haleluya. Allah Roh, jamah kami melalui kenaikan-Mu ya Tuhan. Kami boleh menerima karunia-karunia-Mu, pemberian-pemberian-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, karisma-Mu Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di dunia ini Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Mari kita berdoa, saudaraku. Kita sudah dengar firman bahwa melalui kenaikan Yesus ke surga adalah lebih baik, lebih berguna kalau aku pergi, tadi Yesus berkata. Karena kalau aku pergi, aku akan mengirim Roh Kudus kepada setiap kamu yang percaya kepadaku. Dan kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Saya cuma rindu mengingatkan saudaraku, melalui momentum
perayaan memperingati kenaikan Yesus ini. Saya mau mengingatkan bahwa dia naik ke surga. Puji Tuhan, dia menyiapkan tempat bagi kita. Tapi bukan hanya itu. Justru Yesus naik ke surga, dia mempersiapkan hal-hal yang lebih besar lagi buat kehidupan kita, saudaraku. Kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar dari itu. Karena aku pergi kepada Bapa. Jangan takut, jangan gentar dengan wabah virus yang sedang terjadi hari-hari ini. Yesus telah naik ke surga. Bukan untuk meninggalkan kita, tapi untuk memberikan kepada kita, mengirimkan rohnya yang kudus itu kepada kita. Untuk memberikan kuasanya kepada kita, saudaraku. Supaya kamu dapat melakukan yang seperti aku lakukan. Bahkan lebih besar dari itu, saudaraku. Saya berdoa, saya rindu justru melalui situasi seperti ini. Iman kita bangkit, saudaraku. Iman kita bangkit sebagai anak-anak Allah, saudaraku. Yesus naik ke surga supaya kita dapat melakukan seperti dia lakukan. Dia mempercayakan kepada kita kuasanya. Dia mempercayakan kepada kita Injilnya. Dia mempercayakan kepada kita misinya. Sebelum dia naik ke surga, dia juga berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Baik di surga, di bumi, di bawah bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajar mereka lakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan mau kita meneruskan misinya, saudara. Bangkitkan orang-orang mati. Celikkan mata orang yang buta. Oh haleluya, tahirkan orang-orang yang berdosa. Tahirkan. Sembuhkan orang-orang yang sakit. Bebaskan orang-orang yang terpenjara, terbelenggu. Bebaskan mereka. Lepaskan mereka. Usirlah iblis dari kehidupan manusia. Kuasaku menyertaimu. Mari saudara-saudaraku, melalui kenaikan Yesus Kristus ke surga, dia kembali kepada kemuliaan sebelum dunia dijadikan. Dan dia berikan kemuliaan itu. Saya minggu depan hari Minggu saya akan khotbah tentang kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Bukan hanya kemuliaan Yesus sebagai anak Allah, tapi kemuliaan kita yang dijadikannya anak-anaknya. Bahwa seluruh dunia mengharapkan saatnya itu Roma 8, anak-anak Allah dinyatakan. Siapa anak-anak Allah itu? Saudara dan saya yang dimaksud ayat itu, saudara. Mari saudaraku, saya mengajak kita bangkit. Iman kita bangkit, pengharapan kita bangkit. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar. Justru dalam keadaan seperti ini, kita harus bangkit untuk menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa dia hidup. Bangkitkan orang-orang mati. Haleluya, celikkan mata yang buta. Yang tuli biar mendengar, yang lumpuh biar bangkit berjalan. Melalui kuasa Yesus Kristus yang bekerja di dalam hidup saudara dan saya, gerejanya, anak-anaknya. Haleluya, haleluya. Mari, sebelum kita akhiri ibadah kita percaya, kita buka hati kita. Allah Roh Kudus jamaahku. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu ya Tuhan, dekat denganmu, tinggal di sekali lagi. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu.
selalu rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah melalui peringatan dan kenaikan-Mu kami semakin menyadari Engkau Yesus Tuhan dan Allah kami yang berkuasa. Bahkan Engkau memberikan kuasa-Mu kepada kami Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti Engkau lakukan ya Tuhan Yesus. Bahkan lebih besar dari itu, karena Engkau sudah mempersiapkan tempat bagi kami di sorga. Engkau sudah memberikan karunia-karunia, pemberian-pemberian untuk kami Tuhan, supaya muncul dari gereja-Mu rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, pengajar-pengajar ya Tuhan. Oh haleluya, gembala-gembala ya Tuhan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus-Mu bagi pembangunan tubuh Kristus. Oh Tuhan, terima kasih supaya kuasa-Mu dinyatakan atas dunia ini ya Tuhan. Pemerintahan-Mu, kerajaan-Mu ditegakkan. Inilah doa kami, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan atas dunia ini. Di dunia ini, di bumi ini seperti di sorga. Kerajaan-Mu Kau nyatakan berkuasa. Bukan corona yang berkuasa ya Tuhan, tetapi kerajaan Allah yang berkuasa atas muka bumi ini, atas dunia ini. Dan anak-anak-Mu Tuhan, Kau pakai untuk menyatakan kuasa kemuliaan melalui peristiwa kenaikan-Mu ini. Kami diingatkan, sadarkan bahwa Engkau sekarang sudah kembali ke sorga kepada kemuliaan-Mu sebelum dunia dijadikan. Terima kasih, kami bersyukur boleh mengenal-Mu. Kami boleh bersyukur menjadi anak-anak. Kami boleh bersyukur menjadi hamba-hamba-Mu, utusan-utusan-Mu, membawa kabar baik, berita Injil-Mu, menjadikan semua bangsa ini murid percaya kepada-Mu, untuk menerima anugerah-Mu, yaitu terutama hidup yang kekal di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Berkati anak-anak yang sudah beribadah hari ini, mereka tekun setia tengah apapun situasi keadaan. Iman mereka boleh semakin murni seperti emas, bahkan lebih bernilai lebih daripada emas yang fana itu Tuhan. Dan saatnya Tuhan, nama-Mu dimuliakan melalui gereja-Mu, melalui anak-anak-Mu di muka bumi ini. Terima kasih. Berkati saudara yang sudah setia mengikuti ibadah hari ini, baik di gereja ini maupun di rumah, Instagram live, maupun yang nanti akan melihat dari rekaman di YouTube. Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Biar mereka menangkap hati-Mu, mereka menangkap kebenaran firman, untuk mereka hidup di dalamnya. Dalam nama Yesus Kristus, yang percaya bahwa Yesus telah naik ke surga, dan Dia memberikan roh-Nya untuk tinggal diam di dalam kehidupan kita, menyertai kita, dan menyatakan kuasa-Nya atas dunia ini. Dan Dia menyertai kita bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya Tuhan Yesus bersama kita akan sampai selama-lamanya. Yang percaya disertai Tuhan Yesus, katakan sama-sama, amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.